Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tanah Wakaf Tumbal Pesugihan. Kesunyian malam itu pecah saat kereta api Cikuray, jurusan Pasar Senen, tiba di stasiun Garut. Mesta, salah satu penumpang yang sama sekali tidak bisa memejamkan mata sejak 5 jam yang lalu. Akhirnya dia telah turun, menyambut dinginnya udara kota Garut yang membelai kulit mulusnya. Stasiun Garut yang megah membuat Mesta merasa takjub dan meluapkan sedikit gundah yang dia rasakan. Perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan ojek. Pengalaman pertama yang luar biasa. Hanya ini yang bisa dia lakukan agar tidak terlacak oleh Aziz, lelaki yang hampir menikahinya. Sayangnya pengkhianatan membuat semua rencananya menjadi hancur. Mesta memilih untuk menenangkan diri ke Garut tanpa membawa apa-apa kecuali sekoper pakaian. Jalan tempuh menuju jalan kecamatan Kampung Pasir Maung ternyata kurang dari 30 menit dari stasiun. Mungkin karena ini dini hari. Namun itu bukan perjalanan terakhirnya. Pengendara ojek dari stasiun tidak berani mengantarkan Mesta sampai tujuan. Mesta terpaksa mengganti ojek yang mangkal di Kapura, pintu masuk menuju Kampung Pasir Maung. Angin tidak bertiup dengan kencang, tetapi udara terasa semakin dingin. Pakaian tipis yang biasa Mesta kenakan di ibu kota rasanya tidak ada gunanya di kota ini. 500 meter dari jalan kecamatan tidak begitu menakutkan dikarenakan masih banyak rumah penduduk dengan penerangan jalan. Namun sayangnya setelah itu Mesta hanya bisa melihat jalanan di depannya dengan pencahayaan dari ojek yang dia tumpangi. Di sisi kirinya merupakan tebing dengan jalanan setapak menuju pegunungan, sedangkan di sisi kanannya hamparan persawahan dengan kelip-kelip lampu pemukiman dari kejauhan yang merupakan taburan gemintang. "Babacaan teh," pengendara ojek itu tiba-tiba berbicara. Mesta yang mengerti bahwa lelaki itu memintanya berdoa hanya mengangguk, mengeratkan pegangan pada jaket parasut pengendara ojek, seraya merapalkan doa-doa. Tidak lama dari itu, motor yang mereka tumpangi melewati area pemakaman yang sangat luas. Beberapa pohon beringin terlihat gagah, mencekam dan kelam. Ada 2 pohon yang paling besar. Mesta menebak umurnya mungkin sudah ratusan tahun. Dia lalu membatin, kenapa setiap datang ke kampung ini, Mesta bahkan tidak peka dengan keadaan sekitar. Dia biasanya duduk manis di jok tengah mobil, sambil memainkan gawainya, atau bisa saja tertidur. Resta merasa lega saat pemakaman luas itu berlalu di belakang Mesta. Kini dia melihat hamparan sawah di sisi kiri dan juga kanannya. Keadaan pun tidak begitu gelap, karena cahaya bulan tidak lagi terhalang pepohonan. Lalu di depannya, Mesta sudah bisa melihat titik-titik lampu pemukiman yang semakin lama semakin jelas, tanda bahwa mereka hampir sampai di Kampung Pasir Maung. "Bapak mau balik lagi ke depan?" tanya Mesta saat membayar ongkos ojek. Lelaki itu tersenyum dan menggeleng, kemudian pamit dan masuk ke gang kecil di seberang jalan tempat Mesta berdiri sekarang. Kini tinggallah Mesta sendirian, menggeret koper di jalan menuju villa yang diwariskan kepada kedua orang tuanya. Namun sebelum perempuan itu berbelok ke sebuah rumah gaya lama yang dikelilingi pagar bambu dan juga tanaman tetean, rasanya tidak sopan datang ke rumah seseorang tanpa mengabari di sepertiga malam. Namun jika tidak memaksakan diri,
bagaimana caranya Mesta masuk ke villa, sementara kuncinya ada pada Mang Bilal, adik sepupu sang ayah yang dipercaya mengelola villa keluarganya. Pada ketukan ketiga, seorang lelaki dengan kaos partai politik dan juga kain sarung kotak-kotak tergopoh-gopoh membuka pintu. Rasa kaget tidak dapat dia sembunyikan. Lelaki separuh usia itu bahkan menoleh ke arah tanah lapang yang biasa dijadikan tempat parkir oleh keluarga Mesta. "Neng Mesta, Mamang kira bukan malam ini. Tadi Kakang memang mengabari kalau Neneng mau ke sini. Ayo silakan masuk, Neng," ajak lelaki itu. "Mah, bangun mah, ada Neng Mesta." Biarin Mang, Bibi lagi tidur, jangan diganggu. Aku pinjam kunci saja Mang, mau lanjut tidur di villa." Mang Bilal berhenti sejenak, tangannya membenahi kain sarung yang dia kenakan, lalu membuka tirai kamarnya. Lelaki itu terdengar membangunkan seseorang. Benar saja, perempuan tua beruban keluar dari kamar itu dan memeluk si Mesta. "Bibi sehat, Bi?" tanya Mesta. "Bibi hampir jantungan lihat kamu jam segini di sini. Kenapa malam sekali, Neng? Malahan ini hampir subuh." "Iya, Bi. Pengen nyoba naik kereta, Bi. Tapi nyampe stasiun tadi jam 1-an. Mesta mengurai pegangan tangannya, kemudian mengutarakan kembali maksudnya untuk meminta kunci villa. Tubuhnya sudah begitu lelah, ingin rasanya segera rebahan dan tidur melupakan semuanya malam ini. "Belum Bibi ganti spraynya, Neng. Ayo Bibi antar, biar dibantu. Kirain datangnya besok. Tadi hanya disapu dan dipel saja. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Soalnya Loli tiba-tiba rewel, Neng." Mang Bilal membawa senter dan juga kantong kresek berisi beberapa lampu. Dia memberi kode agar Mesta dan juga istrinya jalan duluan. "Loli rewel kenapa, Bi?" tanya Mesta penasaran. "Dia sepertinya tahu, Neng, kalau pemiliknya akan datang," tutur Marni dengan suara lembut keibuan. Loli dan Lili adalah beruk peliharaan Mesta yang dirawat Marni dan Bilal di villa sejak 3 tahun yang lalu. Asalnya Mesta merawat mereka di Jakarta, tetapi Loli yang agresif seringkali kabur dan meresahkan warga komplek perumahan tempat Mesta tinggal. Akhirnya sang ayah mengambil keputusan untuk memindahkan keduanya ke villa. Tidak jauh dari rumah Mang Bilal, Mesta tiba di jalanan setapak berbatu menuju villa. Sisi kiri hamparan kolam ikan dengan gazebo di tengahnya. Pagar setinggi bahu orang dewasa membatasi jalan setapak tersebut dengan kolam ikan tadi. Di pagar itu terdapat tumbuhan sirih hijau yang merambat begitu subur. Villa berwarna putih dengan bentuk bangunan yang tinggi seperti kerucut. Sudah terlihat, Mesta kini semakin semangat. Rasa lelah yang dia rasakan karena lamanya perjalanan tidak dia rasakan lagi. Namun saat Marni membantu Mesta untuk menapaki bebatuan menuju villa, Mang Bilal terlihat kaget dan lalu berlari kecil. Gerbang besi selebar pintu yang biasa dia kunci dengan gembok terlihat dibuka paksa. Sepertinya ada maling. Wajah lelaki itu memucat. Villa yang memang sedikit jauh dari pemukiman warga membuat orang-orang jahat leluasa untuk melancarkan aksinya. Jantung Mesta berdetak dengan kencang. Dia melihat pintu villa yang masih tertutup dengan rapat. Sayangnya bukan itu yang menarik perhatiannya.
melainkan ceceran darah yang kontras di atas permukaan tegel zaman dulu berwarna oranye muda. "Ya Allah!" teriak Marni panik dan juga ketakutan. Kedua perempuan itu mematung di pinggir kolam. Sunyi yang sebelumnya kini menjadi bising. Loli yang berada di kandang sudut halaman terbangun dari tidur tenangnya, membangunkan saudaranya yang juga terlelap. Beruk berwarna abu-abu itu mengguncang-guncang pintu kandang, seakan ingin keluar dari sana dan menyambut kedatangan Mesta, atau memberikan petunjuk kenapa gerbang terbuka dan darah tercecer di teras dan juga halaman. Seperti balita yang baru saja bertemu ibunya setelah sekian lama, Loli dan Lili menempel pada Mesta. Loli si buruk jantan bergelantungan di kaki Mesta, sementara Lili lebih tenang dan duduk di pangkuan Mesta. Bi Marni dan ibu-ibu yang hendak sholat subuh di masjid berduyun menonton kejadian yang baru saja mereka alami. Sedangkan si Gali, ketua pemuda kampung Pasir Maung, beserta ketua RW dan perangkat kampung lainnya, melakukan investigasi sebelum melaporkan ke pihak berwajib. Darah yang berceceran mulai dari pintu gerbang sampai teras, namun untungnya bukan darah manusia. Setelah Mang Bilal memanggil petugas ronda yang bertugas di pos, mereka berdatangan karena semua mengira kejadian yang terjadi adalah perampokan. Nyatanya pintu masih terkunci dengan baik, meski salah satu loster kayu di atas pintu yang berfungsi sebagai ventilasi kini telah rusak. Namun bagi Mesta, kejadian ini lebih mengerikan dari sekedar perampokan. Loster kayu yang koyak seperti dihiasi dengan bercak-bercak merah yang hampir mengering. Saat Mang Bilal membuka pintu yang terkunci, disaksikan para pemuda dan juga perangkat kampung. Terpampang jelas apa yang ada di ruangan tamu villa. Semua memekik, ada yang memalingkan wajahnya karena ngeri dan jijik. "Ya Tuhan, apalagi ini?" jerit si Marni, diikuti dengan teriakan-teriakan paruh si Loli dengan matanya yang melebar dan juga mulutnya yang terus terbuka, menampakkan gigi-gigi kecil yang tajam. Mesta mendekat. Dia pilih pijakan agar tidak menginjak darah. Tepat di meja klasik yang terbuat dari marmer, peninggalan zaman penjajahan, bangkai ayam yang sudah koyak teronggok begitu saja. Tidak hanya itu, Mesta juga melihat dua yang lainnya di lantai. "Itu dilempar lewat sana?" tanya salah seorang pemuda. Sontak semua melihat ke arah loster. Ukurannya memang memungkinkan. Ayam-ayam itu dilempar melalui lubang tersebut. Mesta mendekat tanpa rasa takut. Ketiga ayam berbulu hitam itu sudah dalam posisi disembelih. Satu di antaranya mengenaskan, seperti dikoyak binatang buas. "Ayam cemani ya?" tanya warga yang penasaran. "Bukan, cemani kan hitam semuanya. Itu kakinya masih biasa saja, seperti ayam kampung. Ini kira-kira siapa yang masukin ayam ke sini?" Percakapan-percakapan itu Mesta abaikan. Dia terlalu lelah. Setelah menyerahkan Loli dan Lili kepada Marni untuk dikembalikan ke kandangnya, bagian ruang tengah gelap, tidak ada pencahayaan. Tetapi barang-barang antik yang disimpan di lemari berkaca masih bisa Mesta lihat karena mendapatkan pencahayaan dari ruang tamu dan dapur. Kini rasa lelah dan keinginannya untuk tidur telah sirna sudah. Perempuan itu mengembaskan punggungnya di kursi jati dengan bantalan busa yang tipis.
Dia tengadahkan kepalanya dan pejamkan mata sejenak, bukan melawan lelah fisik yang hampir hilang itu, tetapi otaknya sedang proses semua kejadian sejak dirinya masih di ibu kota, sampai menjejakkan kaki di tempat yang diharapkan bisa memberikan ketenangan. Gali, ketua pemuda kampung Pasir Maung, yang kebetulan sedang menjadi petugas ronda, mendekati si Mesta. Dia memberikan secangkir teh hangat yang sebelumnya dibawa Marni untuk Mesta. Sementara itu perempuan yang masih terpejam dengan suara bising di kepala itu menyadari kedatangan seorang karena aroma melati yang berpadu dengan teh begitu menggelitik indera penciumannya. Kang, sapa Mesta dengan riku. Pemuda berkulit khas pemuda Sunda tersenyum dan memberikan cangkir putih dengan aksen bunga berwarna ungu. Mesta berterima kasih dan mengulurkan tangannya menyambut cangkir teh yang masih mengumpulkan asap tipis di atas permukaan cairan berwarna coklat itu. Saya Gali. Dulu ketika kita kecil, kita pernah tersesat di kebun bambu sana, ungkap si Gali. Gali? Iya, Gali putra Pak Jejen. Oh, Aa yang itu ya? Iya, aku ingat. Duh, makasih ini tehnya, Aa. Teh yang begitu sangat nikmat membuat Mesta menghangatkan tubuhnya yang hampir beku. Itu teh dari Bibi Marni. Tadi saya bantu bawa ke sini. Sekalian ada yang mau disampaikan. Gali membenahi ikatan kepalanya, lalu meminta izin untuk duduk di kursi sebelah. Mesta mengizinkan, kemudian siap mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Gali. Dari kejadian ini, atas usul Pak RW, tidak usah bawa-bawa polisi, nanti ribet. Mamang Bilal menyuruh minta izin dulu sama kamu, karena dia tidak berani mengambil keputusan, karena sekarang posisinya ada kamu yang lebih berhak di sini. Teh yang masih panas itu kembali dia sesap. Yakin kejadian ini tidak bakal terulang. Masa saya baru datang ke sini sudah disambut beginian? Ungkap si Mesta. Saya akan pastikan kejadian ini tidak akan terulang. Kami yakin ini hanya orang iseng yang kesal sama Mang Bilal. Posisinya kan tidak tahu juga bakalan ada kamu kesini. Tadi bapak-bapak dan pemuda juga bisik-bisik, katanya biar jadi pelajaran buat Mang Bilal. Habisnya terlalu angkuh sih. Kalimat terakhir Gali ucapkan dengan berbisik. Mesta mengintip sedikit. Memang terlihat jelas kalau Mang Bilal masih terkejut. Jika ingin yakin, kamu bisa pasang CCTV di depan. Hubungi saya saja nanti. Saya ada kenalan Kang CCTV di kota. Mesta mengangguk dan meletakkan cangkirnya. Lantas dia berdiri. Bukan maksud mengusir, tetapi dia tidak nyaman mengobrol berdua, meski di luar dan ruang tamu masih banyak orang. Melihat Mesta berdiri, Gali pun mengerti. Dia mengikuti dan pamit untuk bubar dengan yang lainnya. Jika ditanya berapa lama Mesta tertidur, dia jelas tidak tahu. Yang pasti saat terbangun, hari sudah sangat terang dan dirinya sangat segar. Kericuan yang terjadi dini hari tadi kini kembali senyap. Hanya kicau burung dan suara goncangan pintu kandang loli. Mesta menggapai nakas untuk mencari kacamata. Sayangnya ketika berhasil meraihnya, benda itu tergelincir dan jatuh ke bawah tempat tidur. Dia beranjak untuk mengambil minum di dapur dengan penglihatan minim tanpa kacamata.
Di sudut ruang dapur persis sebelah pintu samping villa, berdiri sosok perempuan tua dengan busana setelan biru langit. "Bi Marni," panggil Mesta. Perempuan itu tetap diam, menatap Mesta lekat-lekat. Dari jarak dekat barulah Mesta menyadari perempuan tua berbaju biru itu bukanlah sang bibi. Dia menghentikan langkahnya, berusaha mengerjapkan mata untuk memastikan. Sayangnya saat dia kembali membuka matanya, sosok itu telah menghilang. "Sudah saya bilang, jangan pernah main ke sini. Dasar anak-anak tidak tahu diatur." Bentakan kasar terdengar dari luar pintu samping villa. Mesta yang sedang kebingungan tentang hilangnya sosok yang baru saja berdiri dekat dengannya, teralihkan perhatiannya. Dari suaranya, dia tahu itu Mang Bilal. Terdengar juga suara anak-anak, sepertinya berbuat onar. Ketika Mesta membuka pintu, di hadapannya terhampar tanaman-tanaman yang ditanam oleh Bilal. Di sisi kiri terdapat tanah kosong, dan juga hamparan kolam dengan mata air yang selalu mengalir sepanjang tahun, tidak mengenal usia. Mesta tidak dapat melihat dengan jelas wajah 5 anak yang sedang dimarahi oleh Bilal, yang pasti mereka menunduk ketakutan dengan tubuh mungil yang bergetar. "Kenapa, Mang?" Sontak Mang Bilal menoleh, tidak lupa dengan 5 anak yang mukanya terlihat tampak cerah setelah merasa mendapatkan pertolongan. Satu di antaranya melihat sekeliling, seperti sedang mencari peluang untuk melarikan diri. Sisanya melihat Mesta dan Bilal bergantian. "Anak-anak ini berusaha masuk. Mau apa? Nyuri jeruk?" ujar Mang Bilal. Suaranya terlihat sangat marah. Kami lagi nyari layangan putus. Tidak ada niatan untuk mencuri," bela anak yang paling tinggi. "Alah, alasan saja. Sudah kubilang, jangan pernah injakan kaki di kebun ini, apalagi tanah wakaf dan kolamnya. Celaka tahu rasa kalian." "Sudah, Mang, tidak apa-apa. Kalian lain kali nurut sama Mamang ya. Sudah, ayo pulang sana." Derap langkah anak-anak itu menghasilkan debu yang mengambang di sekitar kaki mereka. Semuanya berdesakan melalui celah pagar yang agak lebar, tempat mereka masuk sebelumnya. Padahal pintu keluar kebun sudah terbuka, tetapi anak-anak itu terlalu sungkan untuk lewat sana karena harus mendekat ke arah Mang Bilal. "Sudah sering mereka menyelinap masuk ke kebun, Neng. Main di Siracai. Kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab?" Lelaki itu masih menggerutu, seraya mendekat ke arah celah pagar untuk memperbaikinya, agar anak-anak tidak lagi menyelinap masuk ke sana. "Memangnya tidak boleh, Mang?" tanya Mesta penasaran. "Tidak boleh. Pokoknya tidak boleh, Neng." Mesta tidak lagi bertanya apa alasannya. Dia menghampiri pohon jeruk yang tingginya 1,5 kali tinggi badannya, memetik sebuah jeruk Garut yang rasanya sangat segar, lalu kembali ke dalam dan menutup pintu samping sebelumnya. Di tengah keterbatasan pandangannya, perempuan itu kembali ke kamar untuk mencari kacamata yang tadi terjatuh. Pintu depan tampak masih tertutup, tetapi villa terlihat sudah rapi. Dia tahu mungkin sang bibi sudah merapikan semuanya. Manakala membuka pintu, sosok berbaju biru yang semula berdiri di ambang pintu dapur kini terlihat di antara tanaman hias dekat kandang Loli. Kali ini lebih jelas, mengingat Mesta sudah mengenakan kacamatanya. "Bu,
Maaf, ada yang bisa saya bantu? Suara Mesta sedikit lantang, mengingat jarak mereka cukup jauh. Perlahan Mesta mendekat. Dia juga melihat Loli yang tenang seperti biasanya. Padahal monyet betina itu biasanya suka kesal melihat atau berdekatan dengan wanita, kecuali dirinya dan juga bibi yang mengurusnya. Semakin dekat Mesta menghampiri perempuan berbaju biru itu, semakin menjauh sosoknya. Kini terhalang oleh tanaman bougainville berbunga ungu yang sedang mekar. Melihat kemarahan Mang Bilal ketika orang lain masuk ke area villa dan kebun serta tanah wakaf, dirinya khawatir ibu ini pun akan menjadi sasaran kemarahan lelaki yang dikenal arogan dan juga pemarah itu. Namun kali ini ada yang aneh. Mesta seperti berada di alam mimpi, yang mana untuk menggapai atau mendekati seorang rasanya sulit sekali. Langkah demi langkah begitu berat, dan keadaan sekitar seperti diam tidak bergerak. Bahkan semua seperti dihentikan, sampai dia membeku. Tidak ada angin dan tidak ada suara. Perempuan yang tengah penasaran dengan sosok itu terus berjalan di atas lantai tegel dengan jajaran tanaman hias dalam pot keramik dan juga tanah liat. Semakin dekat kini Mesta bisa melihat dengan jelas wajah perempuan berbaju biru itu, yang ternyata adalah seorang nenek. Wajahnya keriput, hampir seluruh rambutnya berwarna putih, dan matanya sangat aneh. Dia berusaha tersenyum sambil mendekat. Bibirnya tiba-tiba menjadi keluh, tak sanggup lagi untuk sekedar menyapa nenek itu. Mesta hanya terus berjalan dengan langkah berat. Padahal dengan kondisi ini, dia tiba-tiba ingin disadarkan. Dia harap Loli menghentikannya, atau Mang Bilal sekalian. Kini alas kaki Mesta tidak lagi menginjak lantai. Rasanya dia melayang beberapa sentimeter di atas permukaan tanah. Penglihatannya fokus pada sosok di hadapannya, seringai mengerikan dengan mata gentat, seperti sendok yang cengkung ke dalam. Selain itu pipinya yang keriput, seperti tersedot juga. Tidak ada gigi di mulutnya. Pada titik ini, Mesta seperti kehabisan nafas. Perempuan itu merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Hal terakhir yang dia ingat adalah langit biru dengan gumpalan awan abu-abu. Mesta terjebur ke dalam kolam ikan hias yang persis berada di depan villa. Mesta membuka mata. Dia mengerjap karena rasanya sama seperti dejavu. Dia merogoh nakas untuk mengambil kacamata. Dia menyibak selimutnya dan mendengar suara bising persis di depan kamarnya. Perlahan Mesta mengintip dari balik tirai. Dia melihat Mang Bilal dan juga si Gali sedang merapikan tanaman bougainville dan juga tanaman hias yang merambat di sekitar kolam. "Sudah bangun, Neng?" Perempuan itu terperanjat. Dilihatnya sang bibi membawa cangkir teh dan makanan. Mesta mengangguk, lalu mengambil cangkir itu dan meneguknya sekaligus. Hangat menjalar melalui saluran cerna, membuat perutnya yang sakit karena kedinginan seketika menjadi sembuh. "Bibi takut sekali, Neng, ketika kamu tenggelam di kolam depan. Untung ada Gali yang melihat. Kalau tidak, apa yang harus Bibi katakan sama Teteh dan Aa di kota?" "Hah? Tenggelam, Bi?" tanya Mesta. "Hampir, Neng. Gali mau ke sawah saat lihat kamu kecebur kolam. Katanya kakimu keserimput sama tanaman yang merambat itu. Makanya Bibi langsung meminta mereka untuk bersihin tanamannya. Bikin celaka saja." "Oh,
Aku tidak ingat apa-apa, Bi. Tapi tadi aku melihat ada orang di sana, Bi. Dekat kandang Lili. Ungkap si Mesta. Tidak ada siapa-siapa, Neng. Gali sendiri yang memastikan. Kami kira kamu mau ke kandang Lili. Nanti kandangnya mau dipindahin saja. Sekalian dekat kandang Loli. Ini Neng Mesta mau makan di sini atau di depan saja, Neng? Di depan saja, Bi. Mesta mengikuti Bibi Marni ke ruang depan. Keluar dari kamar dengan ribuan pertanyaan. Jelas dia melihat sosok itu 2 kali. Bahkan Mesta masih ingat dengan jelas. Baju biru yang dia kenakan mirip seperti baju kurung orang Melayu. Loh, Gali, sudah lama nunggu. Mesta keluar dari kamar dengan handuk kecil di lehernya. Tangannya dengan cekatan mengeringkan rambut yang tergerai. Gali menggeleng. Setelah sesaat lelaki itu terpana ketika Mesta keluar dari kamar. Dari dalam rumah Mesta melihat kandang Lili yang sudah dipindahkan dekat gerbang. Kebetulan sekali pemuda itu duduk di ruang tamu. Mesta memang belum mengucapkan terima kasih karena Gali yang sudah menolongnya. Oh ya, ngomong-ngomong terima kasih ya Gali. Kamu sudah menolongku. Gali mengangguk, kemudian meraih kembali gelas yang ada di hadapannya dan meneguk kopi sampai habis. Gerak-geriknya menunjukkan kalau lelaki itu seperti sedang gugup. Lain kali hati-hati ya. Untung saja tadi saya lewat, tidak kebayang kalau tidak ada orang. Kini ingatan Mesta kembali pada wajah nenek yang tersenyum kepadanya. Masih terbayang senyum yang menunjukkan mulut tanpa gigi itu. Dia sangat yakin kemunculan perempuan tua itu bukan tanpa alasan. Perempuan itu hanya belum mampu menerka maksud dari kemunculannya. Jika sekiranya merasa tidak aman tinggal di sini, kenapa tidak tinggal di rumah Mamang sama Bibi saja? Atau suruh mereka menginap di sini? Usul si Gali. Tidak ada perasaan tidak nyaman. Kehidupan di Jakarta 1000 kali lebih mengerikan dibandingkan di sini. Apalagi sejak kecil kan terbiasa liburan di sini berminggu-minggu. Aman, tidak masalah kok. Dan rasanya sekarang pun sama. Gali mengangguk lagi. Rasanya ingin membantah. Sebagai orang yang pernah hidup di kota, dia mengerti bagaimana kehidupan para perempuan kota yang manja dan tidak mandiri. Tetapi Mesta berbeda. Kejadian-kejadian mengerikan yang menyambut kedatangannya justru tidak menjadi sebuah alasan bagi perempuan itu untuk meninggalkan kampung ini segera. Saya mengerti. Kamu simpan saja nomor ponselku. Kalau ada sesuatu bisa hubungi. Lelaki itu menyerahkan potongan kertas yang sudah lusuh, berisi sebaris angka, yang kemudian disambut oleh Mesta. Oke, saya simpan nomornya ya. Oh ya, Gali, apa Bibi Marni mempekerjakan orang lain di villa ini? Atau pernah melihat orang selain Bibi dan Mamang di sini? Tanya gadis itu penasaran. Dia melihat keluar rumah dengan sekali lirikan. Bibi terlihat sedang memberi makan Lili, sementara Mang Bilal tidak terlihat batang hidungnya. Tidak ada yang berani datang ke sini selain saya. Semuanya takut sama Mang Bilal. Bibi juga kadang dijauhi. Ini karena Mang Bilal. Dia sungguh pendek, terlalu cepat tersinggung. Apalagi jika ada orang yang masuk area kebun jeruk dan juga tanah wakaf. Pasti Mang Bilal sangat murka. Mesta mengangguk.
Kejadian bersama anak-anak kampung seakan meyakinkan cerita si Gali. Mungkin Mesta bisa bilang kepada sang paman untuk tidak terlalu pemarah seperti itu. Apalagi alasan kemarahannya sungguh tidak jelas. Tetapi yang membuat Mesta penasaran saat ini adalah nenek berbaju biru. Gali, hari ini aku melihat nenek tua memakai baju biru di dapur sama di pinggir kolam tadi sebelum aku jebur. Neneng Sinden. Suara bibi yang ternyata sudah berdiri di abang pintu mengagetkan si Mesta dan juga si Gali. Mesta melihat Gali tampak pucat. Terlebih lelaki itu buru-buru berdiri dan pamit tanpa menjawab atau menanggapi perkataannya. Bibi menghampiri, kemudian memberikan segelas air putih kepada Mesta. Mesta yang tidak merasa haus sama sekali, hanya menggenggam gelas itu dan menatap sang bibi. Beneran, kamu melihat Neneng Sinden, nenek pakai baju biru? Anggukan Mesta membuat bibi tampak panik. Dia keluar menyusul suaminya. Mesta mengikuti karena dia penasaran. Bincang-bincang terjadi di depan villa. Nenek Sinden, dia bukan manusia. Warga kampung percaya kemunculannya menandakan sebuah petaka. Ada bencana dan kematian yang akan terjadi. Salah satu penangkalnya dengan mengadakan ritual dan juga selamatan. Malam ini kamu tidur saja di rumah bibi. Setelah ritual dan selamatan selesai, baru kamu boleh kembali ke villa ini. Mesta ingin sekali menolak. Perempuan modern yang lama tinggal di kota metropolitan itu sama sekali tidak percaya dengan hal-hal klinik seperti ini. Semua selalu dihubungkan dengan ilmiah. Jika tidak masuk di akal, jangan harap dia percaya dan menelan mentah-mentah informasi tersebut. Jangan membantah, memang harus membersihkan semuanya. Kita akan pastikan Neneng Sinden tidak pernah muncul lagi di sekitar kamu. Tanpa persetujuan dari Mesta, bibi masuk ke villa dan mengambil beberapa barang milik Mesta. Kemudian menuntun gadis itu untuk dibawa ke rumahnya. Tempat yang menurutnya aman, tempat yang akan melindungi keponakan dari bala yang pasti terjadi setelah Neneng Sinden muncul. Sekelompok ibu-ibu yang berbincang di teras rumah dekat rumah bibi mengangguk dan menyapa sekadarnya. Mesta membalasnya dengan ramah. Dia selalu mengagumi kesederhanaan orang-orang kampung dengan senyuman yang bersahaja dan penampilan sederhana. Rumah bibi terlihat lebih cerah di siang hari, tidak seperti saat malam pertama dia datang, suram dengan penerangan seadanya. Jadi ritualnya kapan akan dilakukan, Bi? Tanya si Mesta. Secepatnya. Mamang ke pasar Ciawitali dulu. Di sana ada jongko yang jualan alat dan bahan ritual sampai sore. Oh, memang butuh apa saja, Bi? Telur ayam kampung ada, tidak usah beli. Kebetulan si Brontok baru saja bertelur kemarin. Bawang putih tunggal, kemenyan, minyak wangi khusus, terus bunga 7 rupa. Mesta tidak bisa melakukan ini. Baginya ini semakin jauh dan di luar nalar. Perempuan itu sangat khawatir. Apa yang dilakukan melanggar syariat. Dia hanya diam, berusaha menyusun kata untuk mencegah ritual yang akan dilakukan. Ketika deru motor tua mengagetkannya, dia melihat dari balik tirai. Mang Bilal bergegas menuju pasar. Neneng Sinden itu pertanda kalau kampung ini sedang tidak baik-baik saja.
Jika dibiarkan, bisa jadi ada korban berjatuhan. Bibi menjelaskan, sembari menyiapkan cecempeh, sebuah tamak kecil untuk tempat sesajen disajikan. Bi, apa ini tidak apa-apa, Bi? Maksudnya kita muslim loh, dilarang melakukan hal-hal seperti ini, ujar Mesta terbata. Dia begitu hati-hati karena takut menyinggung orang tua. Kamu diam saja, tidak usah ikut mengatur, jangan ikut campur. Usai mengatakan itu, Bibi meninggalkan Mesta seorang diri. Di rumah yang semakin lama semakin gelap, seiring bergantinya siang menjadi malam. Lampu-lampu yang muram itu menyala, dan Mesta bisa melihat foto keluarga besar. Kakek buyutnya dipajang di dinding. Mesta dapat menemukan sang ayah yang masih begitu muda. Sementara itu di tempat yang berbeda, Bilal dengan motor metik jadulnya menyusuri jalanan menuju pasar. Hari masih terang, sehingga perjalanan menuju jalan kecamatan nyaris tanpa hambatan. Jalan yang dibeton selebar 2 meter itu diapit oleh persawahan. Banyak para warga yang memanfaatkan sumur bor di pinggir jalan untuk pengairan sawah sebagai tempat mengambil air demi kepentingan MCK. Bilal memilih rute ini karena dianggap paling dekat menuju pasar. Hanya saja di ujung perkampungan, nanti Bilal harus menyusuri jembatan gantung, dikarenakan tidak ada jalan lain menuju kecamatan di mana pasar berada. Perjalanan menuju pasar itu nyaris tanpa hambatan. Di pasar yang sudah sepi karena sebagian pedagang sudah pulang, tersisa satu jonggo dengan jualan barang-barang yang biasa digunakan untuk ritual perdukunan. Lelaki tua itu mengambil sendiri apa yang dia butuhkan dan menyerahkannya kepada sang penjual. Pedagang memberikan syarat dengan tangannya. Bilal lantas menyerahkan sejumlah uang dan pergi tanpa kata. Transaksi yang aneh. Sedangkan di rumah sang bibi, Mesta bergerak gelisah. Dia tidak bisa tinggal diam. Kalaupun ritual itu harus dilakukan, dirinya harus menyaksikan. Hari yang semakin gelap dan dingin menuntun Mesta untuk menyambar sal dan juga senter tua yang disimpan di samping televisi milik paman dan juga bibinya. Dia menyapukan pandangan ke sekitar halaman rumah bibi. Sekumpulan ibu-ibu yang tadi berkumpul di salah satu rumah kini sudah bubar. Hanya keheningan dan suara binatang malam yang hadir lebih awal. Senja di kampung Pasir Maung ternyata tidak seindah bayangannya. Suasana nyaris seperti kampung mati, yang sama sekali tidak terlihat kehidupan di dalamnya. Mesta menggenggam senter yang masih belum menyala. Hari masih terang, jadi benda itu masih belum dibutuhkan sama sekali. Menyusuri jalanan setapak menuju villa, Mesta berjalan mengendap, seperti ada yang menuntunnya. Perempuan itu justru berbelok ke arah lain. Dia melihat Nenek Sinden. Dia tersenyum di ujung jalan, menuju tanah wakaf. Rasa penasaran membawa perempuan itu untuk menyeret langkahnya mengikuti sosok yang dianggap sebagai pertanda petaka itu. Pagar yang mengelilingi kebun jeruk memang terbuat dari bambu, tetapi usia pagar itu membuat beberapa bagiannya merupakan tambalan dan ada celah yang cukup untuk Mesta masuki. Dia mengingat anak-anak yang masuk ke area perkebunan dan dimarahi oleh Bilal. Melalui celah seperti ini mereka masuk. Sosok Nenek Sinden yang menghilang di sekitar celah itu membuat hati Mesta mantap untuk masuk melaluinya. Mesta membungkuk, kemudian memasukkan kepalanya terlebih dahulu. Paku dan juga tanaman yang merambat membuat rambutnya tersangkut. Tangannya menyentuh sesuatu yang hangat dan basah pada pagar bambu yang rapuh.
sementara tangan satunya menyentuh tanah sebagai pegangan. Perempuan itu melihat telapak tangan yang terkena cairan lengket, cairan bekas semerah darah yang kini mengotori tangannya. Sebelum menemukan Neneng Sinden di sana, Mesta terlanjur mendengar teriakan histeris dari arah kebun. Dia tahu benar, itu suara siapa. Dia pun bergegas, tetapi tangannya dicekal seseorang. "Jangan, itu jebakan." Gali berusaha menarik tangan Mesta agar keluar dari celah pagar bambu. "Gali, ayo ikut saya." Lelaki itu berhasil membawa Mesta keluar dari area kebun jeruk dan juga tanah wakaf. Dia lantas berlari sembari menggandeng tangan Mesta. "Gali, tapi itu tadi Bibi teriak. Kita tidak bisa lari begini. Lihat, tanganku kotor dengan darah." Gali menggeleng dan menghiraukan si Mesta. Dia terus menggandeng perempuan itu sampai di sebuah surau kecil, tepat di atas kolam yang jernih. Menuruni 2 undukan batu, Gali menuntun Mesta untuk mencuci tangannya di pancuran. "Kita harus menggagalkan ritual itu. Neneng Sinden sudah keluar. Itu artinya dia minta tolong untuk dibebaskan. Jika ritual itu tetap terjadi di sini, maka dia terkurung selamanya di sekitar villa dan juga tanah wakaf. Percayalah padaku," ujarnya seraya meraih tangan Mesta yang sudah bersih. "Itu tadi darah ayam yang sengaja disebar Bibi di sekitar pelataran untuk kepentingan ritual." Mesta masih tidak bisa mencerna siapa sebenarnya yang pernyataannya benar, tetapi perempuan itu tidak mau gegabah. Dia harus hati-hati, baik itu kepada Gali atau Mang Bilal sekalipun. "Jadi, Neneng Sinden itu siapa?" tanya Mesta. "Dia bukan bangsa kita. Dia bangsa jin yang sengaja dipelihara Mamang. Warga di sini sudah tahu semua. Dia sengaja ditanam di sekitar sana untuk menakuti para warga yang masuk area villa dan juga tanah wakaf." "Warga sini?" Mesta bergumam dalam hatinya. Mamang dan Bibi berkata hal yang sama. Jadi warga mana yang harus Mesta tanyai? "Percaya padaku, Mesta. Tanah wakaf itu dibutuhkan airnya untuk mengairi kebun dan sawah seluruh warga. Memang sepertinya tidak mengizinkan kami memakai air itu. Terkadang air tersumbat, seperti sengaja disumbat dari sumbernya. Ketika kami masuk ke sumber air untuk memperbaikinya, yang muncul hanya Neneng Sinden. Itulah mengapa kita harus mencegah ritual itu. Jangan sampai makhluk itu menetap. Meski tidak begitu menakutkan, tetapi Neneng Sinden adalah jin, setan, demit. Yang bertemu dia jelas ketakutan." Mesta hanya menghela nafas. Seorang kakek bersarung berbicara dengan bahasa Sunda. Dia mengatakan kalau maghrib segera tiba. Gali diminta untuk sholat berjamaah di surau. "Kamu tunggu di sini ya. Nanti kita pulang bareng dan pastikan ritual itu tidak terjadi." Anggukan merupakan persetujuan dari Mesta. Sayangnya ketika jamaah surau berdatangan untuk beribadah, Mesta merasa semakin tidak enak. Perempuan itu menyusuri pinggiran kolam dan terus berjalan mengikuti cahaya redup yang menerangi sepetak kolam ikan di sisi lain. Pemandangan dari jalan setapak itu adalah hamparan sawah dengan langit berwarna kemerahan. Mesta yakin jika melihatnya pada siang hari, pemandangan di sini akan sangat indah. "Mesta!" Sebuah panggilan mengagetkan dirinya. Dia melihat ke belakang. Tidak ada siapapun. Bahkan di jalan setapak kiri dan kanannya, sepi dan sunyi.
Panggilan itu kembali terdengar. Tadinya samar, kini semakin jelas. Mesta ingat dia meninggalkan rumah sang bibi. Sudah pasti mereka semua sedang mencari keberadaannya. Tanpa menunggu gali, Mesta bergegas meninggalkan jalanan itu dan kembali ke rumah bibi. Namun di tengah perjalanan, persis di samping kebun jeruk milik keluarganya, Mesta melihat keributan yang terjadi tepat di depan villa yang dia tempati. Tanpa pikir panjang, perempuan itu berlari. Lili dan Loli meronta ingin keluar kandang ketika melihat Mesta. Ada beberapa orang dan juga Bi Marni yang menangis di depan kolam hias yang baru saja dibersihkan. "Ada apa, Bi?" tanya Mesta. Jantungnya berpacu saat melihat semua orang yang menenangkan. Bibi beranjak memberi ruang agar Mesta bisa mendekat. "Mamang belum pulang," isak Marni. Tapi jauh di lubuk hatinya, bukan itu yang dia tangisi, melainkan sosok terbujur kaku yang ada di tengah kebun jeruk. Bi Marni menunjuk sosok itu. Mesta terpekik. Rasanya seperti menemukan potongan puzzle. Teriakan bibi sebelumnya dan juga sosok penuh darah itu dengan keadaan yang mengenaskan. "Belum ada setengah jam, Bi Marni yang menemukan dia di sana. Tadi kami hendak ke surau dan mendengar beliau berteriak." Mesta mengangguk. Dia melihat Loli semakin meronta. Untuk menenangkannya, perempuan itu membuka pintu kandang dan menggendong monyet itu seperti seorang ibu yang menggendong anaknya. "Kamu lihat sesuatu, sayang?" Loli mengerutkan pelukannya, seakan dia tahu bahwa bahaya sedang mengancam orang-orang di sekitar villa. "Nenek Sinden sudah muncul," celetuk si Marni. Beberapa gumaman mengiringi pernyataan itu. Mesta berusaha mencerna dan menerjemahkan arti dari ketakutan mereka, semata karena ingin mendapatkan kebenaran. Siapa sebenarnya yang berkata benar? Apakah Bibi Marni dan juga Mang Bilal atau si Gali? Sungguh jahat jika satu di antara mereka merekayasa kenyataan yang ada untuk kepentingan sendiri. Tidak lama berselang, pihak berwajib dari polsek terdekat kini telah tiba, disusul dengan kedatangan Bilal dari pasar. Dia terlihat pucat setelah mengetahui kejadian yang terjadi di sekitar tanah garapannya. Sebagian kebun sebagai tempat kejadian perkara dibatasi oleh garis polisi. Semua warga berkerumun di pintu masuk villa, berupa gang berbatu yang sempit dan berbatasan dengan kolam. Di antara kerumunan itu, Mesta melihat Gali tersenyum seadanya ketika kedua tatapannya bersirobok. Mungkin lelaki itu sangat marah karena Mesta tidak mengikuti perintahnya untuk tetap tinggal di dekat surau. "Polisi meminta lokasi untuk dikosongkan sementara, jadi tidak ada alasan untuk tidak tidur di rumah kami. Jangan melarikan diri dan pergi bersama orang asing seperti tadi, Mesta, atau nyawamu jadi taruhannya." Bilal memperingati si Mesta. Seperti bukan Mang Bilal yang dia kenal. Suaranya sangat tegas sekali, dengan tatapan yang menakutkan. Yang janggal dan menjadi pertanyaan di sini adalah, dari mana Mang Bilal tahu bahwa Mesta pergi bersama si Gali? Sementara pamannya itu baru datang setelah polisi datang. Itu artinya hampir 1 jam dari perjalanan Mesta ke surau bersama si Gali. "Meskipun saya tidak ada di sini, tapi mata saya di mana-mana. Marni, bawa dia pulang dan pastikan tidak keluar dari rumah kita. Kunci sekalian sampai ritual selesai dilaksanakan."
Mesta yang meluapkan bahwa malam ini akan diadakan ritual, seakan diingatkan kembali. Dia meronta dan meminta sang bibi untuk memberinya kesempatan untuk melihat ritual itu, atau menggagalkannya, seperti permintaan si Gali. Manut saja kamu, kematian Bahrus tadi adalah salah satu pertanda bahaya. Neneng Sinden sudah memperingati kita semua. Jangan sampai ada korban lain yang berjatuhan. Mesta memasuki rumah Bimarni. Dia duduk di kursi jati yang terletak di sudut ruangan itu. Perempuan itu terlihat lelah dengan semua yang terjadi dalam hidupnya. Polisi jelas-jelas mengatakan kalau kematiannya karena kehabisan darah. Ada luka memanjang di atas lutut sampai pangkal paha, seperti sabetan benda yang tidak tajam jika dilihat dengan seksama. Menurut analisa polisi, mungkin terkena kawat berduri yang ada di sekitar kolam dan juga tanah wakaf, atau paku di antara pagar bercelah yang dijadikan jalan masuk menuju area kebun jeruk dan villa. Bahkan ingatannya tertuju pada darah yang sempat dia sentuh, persis di bawah pagar itu. Sayangnya semua pernyataan polisi itu terbantahkan oleh Bilal, Bimarni, dan beberapa orang yang percaya bahwa peringatan Neneng Sinden yang selama ini ditakuti oleh warga benar adanya. Entah ritual macam apa yang dilakukan oleh Bilal, Marni, dan beberapa orang yang dipercaya lelaki itu. Yang pasti segala macam sesajen yang dibeli oleh Bilal dan disiapkan Bimarni di kampung disiapkan dengan sebaik-baiknya. Taburan bunga 7 rupa disebar dan dihamparkan di villa berlantai tegal. Lili dan Loli sengaja diungsikan terlebih dahulu, tepat di depan rumah Bilal dan Marni. Mesta hanya bisa melihat kedua hewan kesayangannya dari balik kaca bertirai zaman dulu. Semua pintu terkunci dari luar, sehingga tidak ada akses Mesta untuk keluar, sekedar menghampiri Lili dan Loli. Kedatangannya ke Pasir Maung untuk memulai hidup baru yang bahagia dan melupakan semua kesedihan atas pengkhianatannya, melarikan diri dan membuang semua duka lara yang disebabkan dua orang yang telah dia percaya seumur hidupnya. Namun nyatanya, serangkaian kejadian ini membuat si Mesta semakin nelangsa dan juga sengsara. Lampu redup yang menerangi rumah itu menambah kesan melankolis yang dirasakan Mesta saat ini. Ditambah Mang Bilal sengaja mengurungnya karena keberadaan Mesta dikhawatirkan akan mengacaukan ritual pengusiran Neneng Sinden. Mesta tidak bisa minta tolong kepada siapapun, dikarenakan provider telekomunikasi yang dia gunakan tidak menangkap sinyal yang optimal. Tapi di sini Mesta tidak kehabisan akal. Mesta menuju bagian belakang rumahnya, sebuah dapur yang cukup luas dengan kompor gas di sisi kanannya. Sedangkan di seberangnya, tungku kayu bakar yang masih sangat tradisional. Ada sebuah pintu akses keluar yang berhadapan dengan kamar mandi. Mesta berusaha membukanya, meski ternyata sangat sulit. Berusaha terus mengguncang pintunya, berharap bisa terbuka. Mang, Bibi, buka, masa aku dikurung gini? Meski rasanya percuma, tetapi Mesta terus berusaha, sampai akhirnya dia menyerah. Kembali ke ruangan utama, dan melihat dua monyet kesayangannya, terikat dengan rantai pada pohon jambu. Sementara itu di villa Bilal dibantu dengan lelaki tua, yang dipercaya sebagai orang pintar pengusir makhluk halus, mengadakan ritual itu. Beberapa kendi berisi kemenyan dan kembang diletakkan di penjuru villa, sedangkan sebuah tampah dengan sesajen utama
hendak mereka letakkan di tanah wakaf, tepatnya hilir tempat air mengalir menuju persawahan dan juga perkebunan warga sekitar. Salah satu tempat yang dipercaya angker, dan tidak ada seorang pun yang berani datang ke tempat itu, kecuali si Bilal. "Kang, jangan terlalu lama, kasihan Mesta di rumah sendirian." Marni gelisah sekali menatap langit yang tidak terasa hampir menggelap. Melakukan hal itu dari siang hari sampai menjelang malam. Jangan sampai ritual sakral ini gagal gara-gara kita buru-buru. Tenang, semua harus dikerjakan dengan telaten. Ingat, kemunculan Nenek Sinden sudah mengambil satu nyawa. Jangan sampai ada nyawa lainnya yang ikut melayang. Marni mengangguk patuh. Dia merinding kala mengikuti suaminya dan juga Mbah yang memandu prosesi ritual. Mereka melewati jalanan memutar dikarenakan kebun jeruk yang biasa dilewati menuju sumber air di tanah wakaf masih diberi pembatas garis polisi yang tidak bisa dilalui karena masih dalam proses penyelidikan. "Awas, kakimu keserimpet akar pohon. Nanti kecebur kayak Mesta kemarin." Bilal berhenti. Sejujurnya yang dia khawatirkan bukanlah kaki Marni, tetapi apa yang Marni bawa. Perlahan Marni menyerahkan nampan itu dan berjalan di pematangan kolam dengan hati-hati. Tanahnya memang tidak padat dan cenderung mudah bergeser. Bamba yang membawa kendi berisi kemenyan berjalan di depan dengan jambi-jambi yang dia percaya bisa mengusir bala dan juga malapetaka. Ritual ini memang harus diadakan saat surup, waktu di mana matahari hampir tenggelam. Waktunya dianggap tepat karena gerbang antara dua dunia sedang terbuka dan menjadi momen di mana mereka yang tidak kasat mata melintasi dua dunia itu. Lelaki tua yang membawa kendi sambil membaca jambi-jambi itu berhenti sejenak, seperti ada keraguan di sana. Langkah yang semula tergesa karena dikejar waktu kini terhenti. Bersamaan dengan itu muncullah sesosok makhluk kecil dan berlari menuju arah Mbah. 3 orang yang ada di sana seakan terhipnotis, tidak bisa melakukan apa-apa. Kejadiannya begitu cepat. Sosok kecil yang ternyata monyet persis Lili itu mengacak-ngacak kendi yang dibawa oleh Mbah sampai terjatuh dan pecah. Tak habis sampai di situ, monyet itu pun menyambar tanpa berisi sesajen utama, berisi bahkan ayam, telur ayam kampung, kopi hitam, dan sesajian yang lain yang dipersiapkan dengan apik. "Syah, sana pergi, sana pergi!" usir Mang Bilal, berusaha merebut ayam yang dipegang tangan berbulu. Marni ketakutan. Pengalamannya mengasuh Lili dan Loli membuat dia bertindak untuk mengambil ranting kering di bawah pijakan kakinya. Lili dan Loli biasanya ketakutan jika Marni mengancamnya dengan ranting ataupun sapu. Namun kala ranting itu ditunjukkan tepat di hadapan wajah monyet beringas itu, perlawananlah yang Marni terima. Ayam yang ada di genggaman binatang kecil itu dilepas sampai Bilal terjungkal dengan posisi terlentang. Kepalanya berada di ambang kolam, bahkan rambut putihnya hampir menyentuh air kolam yang tenang. Dengan sigap Mbah meraih kaki Bilal agar lelaki itu tidak terjebur. Marni berusaha terus memukul ranting ke arah monyet sambil berteriak minta tolong. Segalak-galaknya Loli dan Lili, monyet inilah yang lebih galak, menyeringai menunjukkan gigi-giginya yang kecil dan tajam. "Hei, lepasin! Pergi kamu! Pergi! Tolong!
tolong!" teriak Marni semakin kencang. Monyet terus menyerang dengan beringas. Sementara Bilal dan juga Mbak Dukun itu tidak bisa menolong, karena jika pegangan tangan Mbah dilepaskan, Bilal masuk ke kolam dengan posisi kepala terlebih dahulu. "Bibi!" Dari arah lain terdengar suara Mesta, diikuti oleh Gali yang berlari tergesa. Saking paniknya, tidak ada pertanyaan bagaimana caranya Mesta bisa keluar rumah. Sementara Marni sangat yakin sudah mengunci semua pintu agar perempuan itu tidak bisa keluar untuk menggagalkan ritual yang begitu penting ini. Gali berlari seraya membawa sepotong batu bata, mengusir monyet yang terus menyeringai dengan ganas. Merasa kalah jumlah, monyet itu melipir, lalu pergi melompat ke arah perkebunan milik warga. Gali dengan sigap membantu Mbak Dukun untuk menaikkan si Bilal, dan Mesta memeluk Bik Marni yang ketakutan karena serangan monyet itu. Sesajen yang disiapkan berserakan di tanah. Maka dari itu, Mesta tidak lagi butuh penjelasan. Rencana untuk menggagalkan ritual itu tidak terlaksana karena monyet kecil yang galak sudah mendahului Mesta dan juga si Gali. "Bagaimana caranya kamu keluar rumah?" Bilal bertanya dengan wajah garang. Tidak peduli, pakaiannya kotor dan penuh dengan ranting kering dan tanah. "Saya tadi mendengar Mesta minta tolong. Saya pikir dia terkunci di dalam," ucap Gali menjelaskan. "Lagian kenapa sih pakai dikunci segala? Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak perlu aku yang gagalin. Tuh, pertolongannya selalu ada dari mana saja," ketus si Mesta. "Kamu tidak akan mengerti, Mesta," ujar Bik Marni. Mesta menepis pegangan tangannya, lalu berjalan menjauh. "Ini demi keselamatan kita semua. Kamu lain kali tidak perlu ikut campur," peringat Mang Bilal. Gali mengangguk, lalu mundur dan menjajarkan diri dengan Mesta. "Malam ini aku akan kembali ke villa," cetus si Mesta. "Tapi, tidak ada tapi-tapian. Aku berada di tempat milik orang tuaku, bukan tempat orang lain," tegas si Mesta, lalu pergi meninggalkan semuanya di tepi kolam. Dia marah karena harus menuruti hal-hal yang tidak masuk akal yang terjadi di sini. Kini penyelidikan terkait kematian Barus sudah ditemukan. Polisi menyimpulkan bahwa kematian lelaki parubaya tersebut dikarenakan kecelakaan yang menimpa dirinya ketika sedang menebang pohon mati di kebun jeruk dekat tanah wakaf. Ada beberapa pohon yang sudah mati dan lapuk. Yang tersisa dari pohon itu adalah batang yang tidak lebih dari 1 meter dan juga akarnya. Barus adalah salah satu warga yang menggunakan tungku sebagai tempat untuk memasak, sehingga membutuhkan kayu sebagai bahan bakarnya. Tentu saja jika perbuatan itu diketahui oleh Mang Bilal, dia akan diamuk. Berdasarkan penyelidikan, Barus masuk ke area perkebunan dengan mengendap-endap dan memotong kayu dengan tergesa. Di salah satu sudut kebun dekat dengan pohon mati tersebut, ada sebuah kapak berlumuran darah. Sedangkan pada jenazah Barus, terdapat luka yang memanjang, tepat pada pahanya. Kecelakaan yang merenggut sosok itu terjadi karena korban lemas kehabisan darah. Kasus ditutup, meninggalkan sebuah kejanggalan. Dan bersambung. Sebenarnya kejanggalan apa yang terjadi? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.